Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia rizki kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan, yaitu mengenai tentang proses perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang Satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa Abah pun selalu ingin mengiringi doa kepada para pemirsa konten Abah. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak konten Abah. Mudah-mudahan partisipasinya dan dukungannya kepada kelanjutan akan konten Abah akan semakin berbenah diri menyampaikan isi-isi konten tentang kesatriaan, yaitu Satria Piningit yang benar-benar bermutu dan berkualitas, sehingga mendapatkan suatu kepuasan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sang Satria Piningit itu sendiri. Oleh karena itu, kita bisa mensiasati daripada pergerakan perjalanan daripada sang Satria Piningit. Para pemirsa konten Abah, sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya serta kehadirannya di konten Abah. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan yang dimana biasanya sang Satria Piningit di bulan Desember tanggal 11 sampai tanggal 24 itu suka ada pertemuan dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Ya, biasanya beliau pas saat awal-awal beliau melaksanakan tugas, ya, itu sering ada pertemuan atau bertemu dengan Ibu Ratu Kidul di bulan Desember, ya, tanggal 11 sampai tanggal 24. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, kajian dan pembahasan ini tiada lain adalah Abah menyampaikan kepada para pemirsa konten Abah dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, bahwasanya di zaman yang dimana kita ini menuju puncaknya goro-goro, artinya bahwa empat elemen unsur alam ini, yaitu unsur bumi, unsur air, unsur angin, dan unsur api, itu semua bergerak. Itu semua bergerak dan mengepung kita, ya. Dan mengepung kita. Oleh karena itu, maka di sini Abah pun melihat suatu bentuk situasi dan kondisi di mana para leluhur pun mereka bersiap-siap, ya,
bersiap-siap untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka masing-masing. Karena ini adalah tiada lain untuk cita-cita akan Nusantara yang sudah dicita-citakan terdahulu atau zaman dahulu, yaitu apa? Yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan beradab. Ya, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Para leluhur sudah mempersiapkan semuanya. Tinggal kita membaca situasi, ya. Lalu kita waspada, kita hati-hati, ya, untuk berjaga-jaga agar agar apa yang bergerak di alam ini, ya, dari 4 unsur ini bisa kita antisipasi. Ya, minimal kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan yang lainnya. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, dalam hal pertemuan ini, ya, di awal-awal kali ketika Sang Satria Piningit itu adalah pernah bertemu dengan Ibu Ratu, ya, tiada lain adalah sebuah perkenalan, perjumpaan dengan beliau, di mana Ibu Ratu pun di dalam, ya, bertemu, ya, ataupun Sang Satria bertemu dengan Ibu Ratu, ya, Ibu Ratu selalu menyesuaikan diri, ya, pakaiannya dengan Sang Satria Piningit, tidak menampakkan pakaian kebesaran istananya. Kalau Sang Satria Piningit memakai kaos, Ibu Ratu pun memakai baju kaos lengan panjang. Betapa dihormatinya Sang Satria Piningit di zaman akhir ini. Saudaraku, para leluhur semuanya menghormati Sang Satria Piningit. Karena apa? Karena Allah memunculkannya dengan yang baik. Ya, inilah para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah suatu bentuk ilustrasi para tokoh, yaitu contoh Sang Satria Piningit alias Bocah Angon dan Ibu Ratu Kidul, yang memang Abah mendapatkan petunjuknya. Ibu Ratu Kidul itu rambutnya seperti ini, ya, rambutnya seperti ini ketika bertemu dengan Sang Satria Piningit. Ini adalah sebuah contoh sebagai ilustrasi di mana laut bagian selatan, ya, salah satunya, bahwasanya dengan tsunami yang dimana air akan naik itu memang sudah ada petunjuknya kepada Sang Satria Piningit alias Bocah Angon yang disampaikan kepada Abah. Memang diakui bahwasanya air yang nanti akan naik ke daratan itu memang tinggi, ya, tingginya entah berapa, yang jelas itu melebihi 25 meter. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, kenapa ini perlu disampaikan? Ini artinya kita harus betul-betul waspada, ya. Di bagian kidul, selatan kita harus betul-betul waspada. Begitupun di utara kita harus waspada. Pokoknya di bagian manapun kita harus waspada. Selamatkan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita agar kita selamat di dunia ini, insya Allah. Itulah salah satu bentuk ilustrasi yang Abah sampaikan, bahwasanya pentingnya kita waspada dari beberapa unsur alam ini, yaitu bumi, air, angin, dan apinya, yang memang pada waktu-waktu sekarang ini mereka semua bergerak dan bergejolak. Oleh karena itu Abah perlu sampaikan kepada kita semua, ya, pada saudara-saudara semua, pentingnya kita menjaga diri,
menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita dan sesama-sesama kita untuk saling mengingatkan biar kita selamat dunia kita. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, jadi petunjuk itu memang terjadi pada sang Satria Piningit. Lalu beliau menyampaikanlah kepada Abah bahwasanya dalam bentuk-bentuk kegaiban ya, petunjuk-petunjuk kegaiban bahwasanya itu memang benar-benar akan terjadi, insya Allah ya, itu benar-benar akan terjadi dan sangat tinggi sekali ya jaraknya antara permukaan bumi dengan air itu. Nah inilah Abah sampaikan ya, Abah sampaikan mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dengan baik dan bisa diambil baiknya ya, dibuang buruknya, sehingga kita bisa berhati-hati di dalam melakukan sebuah tindakan ataupun sikap. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya hal ini perlu disampaikan karena memang inilah sebuah korelasi hubungan pergerakan alam ya dengan apa yang dicita-citakan oleh para leluhur kita, yaitu apa? Yaitu menginginkan negara yang adil, makmur, sejahtera dan beradab. Tentulah sesuai dengan Pancasila. Nah, ini adalah sebuah landasan ya, dasar daripada pemikiran-pemikiran yang telah dibuat sejak zaman dahulu. Jadi Pancasila itu bukan hanya ada di sejak zaman Soekarno saja, tetapi sudah ada dari dahulu. Nah, maka pentingnya Pak Soekarno ya, Bapak Insinyur Soekarno mengkonsep sebuah Pancasila tiada lain adalah sebagai bentuk landasan yang paling mewadahi dan paling adil. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah ya, inilah beberapa penjelasan betapa pentingnya kita perlu mengintrospeksi diri di zaman ini, karena memang zaman semakin didesak menuju puncaknya atau klimaksnya goro-goro. Dan tsunami adalah merupakan salah satu bagian daripada gejolak alam di Nusantara ini. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan bisa bermanfaat sebagai penambahan wawasan kita, bertukar pikiran kita, dan mari kita berdiskusi di komentar Abah. Silahkan menuangkan pendapat atau pandangan masing-masing. Dan apabila di dalam penyampaian konten Abah ini ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.